pemirsa. Nah, kali ini kita sudah berada di Desa Sim nih pemirsa. Desa Sim ini adalah desa penghasil tenun songket yang luar biasa di Aceh. Bahkan karyanya sudah terkenal hingga ke mancanegara loh pemirsa. Nah, kali ini saya Nanda akan mengajak pemirsa untuk mencari tahu nih, seperti apa sih sejarah Desa Sim hingga bisa menjadi pusat pelestari tenun songket di Aceh. Mau tahu seperti apa sejarahnya? Yuk! Desa Sim yang terdapat di kawasan Aceh Besar memiliki potensi yang luar biasa, khususnya dalam semangat masyarakatnya untuk tetap terus melestarikan songket Aceh. Salah satu nama yang menjadi sejarah bangkitnya songket Aceh yang ada di Desa Sim adalah Nyak Mu. Jasa Nyak Mu dalam melestarikan songket Aceh sangat besar, dengan tekad dan keinginan yang kuat, serta mendidik dan melatih warga di sekitar Desa Sim sebagai desa tenun songket Aceh menjadi warisan tak ternilai harganya hingga kini. Nyak Mu bisa dibilang sebagai pejuang songket di Aceh. Walaupun beliau telah tiada, tapi warisan dan semangat yang ditularkan kepada keluarga, rekan, serta warga Desa Sim sangat terasa hingga saat ini. Kini, Desa Sim menjadi desa penghasil songket Aceh yang terkenal dengan hasil tenun yang luar biasa hingga ke mancanegara. Pada masa tahun 1970-an, dari Dinas Perindustrian Getren desa-desa, mereka mencari siapa yang bisa menenun. Kebetulan di kampung ini dapat seorang nenek tua, namanya Nek Yan, kan? Dari situlah pemerintah membuka pelatihan-pelatihan. Jadi waktu itu ada belajar di klat pertama ada barang 10 orang di tempatnya di rumah Pak Kecik kami dulu. Habis itu dari ke 10 orang itu yang bisa cuma Nyak Mu. Dari habisnya pelatihan, jadi yang lainnya sempat nggak melanjutkan lagi. Jadi dengan sendirinya Nyak Mu bisa buat sendiri hasil-hasilnya yang udah mereka ini tinggalkan, diperbaiki balik. Dari Gubernur Ibrahim Hassan turun balik ke desa, membuka pelatihan lagi. Jadi diambilnya Nyak Mu sebagai guru. Jadi karena kemauannya dia menggali mencari dapat kain-kain yang bekas peninggalan neneknya. Dapat dari situ diambillah motif-motifnya, dari motif-motifnya karena keyakinannya dia menggali sendiri kan. Habis itu dibuatlah lagi pelatihan untuk mereka di desa ini juga kali keduanya, sampai ada 50 orang kan, ada 50-an yang ikut di desa ini semua. Habis itu udah jalan lah, saat itu udah jalan dari 50-an. Jadi keinginan Gubernur Ibrahim Hassan membuka seluasnya sampai orang desa-desa Miruk Taman, Cot, Lambihe, udah dalam kemukiman ini, udah belajarnya di sini juga. Jadi Nyak Mu lah guru. Setelah mereka jadi tahun kemudian lagi kan, dibuka lagi pelatihannya. Ada yang ikut dari Lamno, dari Aceh Timur. Ya, kalau Aceh Timur dari Desa Pelalu. Datang kemari, nginap di sini barang 3 bulan. Paling cepat kita belajar 3 bulan. Itu udah bisa ke motifnya. Dari Ibrahim Hassan sudah membuat
tempat-tempat pelatihan di rumah Nyakmu. Pelatihan. Jadi waktu saat itu udah banyak lah yang menenun sama Nyakmu, yang bekerja sama Nyakmu ada 60 orang. Kemudian tahun sampai Nyakmu tahun 1991 karena banyak yang melatih udah bisa, udah bekerja itu kan, banyak yang tertampung pengangguran, maka dari pemerintah udah memberikan upah karti untuk Nyakmu. Nyakmu diundang ke Istana Negara, dikasihnya upah karti. Itu kami belajar, ada dibuka pelatihan khusus membuat motif dari Nyakmu kan. Jadi sebaya dengan saya sendiri yang ikut 15 orang. Jadi yang masih bertahan saya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi ngapain nih, Bu? Ini lagi buat songket. Oh, lagi buat songket. Ya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya, Bu? Ya, Saya juga boleh. mau tahu nih tentang songket Aceh. Ya. Nah, kalau Ibu sekarang ini sedang proses apa, Bu? Lagi buat motif nih. Oh, sedang buat motif. Ini motifnya kalau boleh tahu motif apa, Bu? Motif pucuk meriah. Pucuk meriah. Pucuk meriah. Ya. Kalau untuk Meriah. motifnya sendiri ada berapa macam kreasi motifnya, Bu? Motif yang lagi kami buat sekarang ada 10 motif. Ada 10 motif. Motif dari Nyakmu banyak, tapi yang lagi produksi ini 10 motif. Oh, artinya Ibu Nah, kreasikan lagi ya, Bu, motifnya. Nah, Ibu, ini kalau saya nih sebagai pemula pengen belajar cara menenun songket, kira-kira saya butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau permula barang sebulan. Itu Sebulan? belum lagi motifnya. Oh, di luar motif. Baru hani masukin ke sini. Kan ke sini aja kalau orang baru belajar seminggu. Kalau kami udah lancar, udah bisa bang 3 hari udah selesai. Karena memang satu-satu ya, Bu, Ya, satu-satu. dimasukinnya. Ya. Oh iya. Masukkan Kalau Ibu pakai sendiri tangan kayak sudah gini. berapa lama, Bu, menenun songket? Menenun udah barang 30 tahun ada. Sudah 30 tahun. Sudah lama dari sekali. belajar pertama. Ya. Tapi membuka usaha ini setelah Nyakmu tak ada kan. Oh Baru iya, Ibu yang saya meneruskan. meneruskan. Nah, jadi pemirsa, berarti memang kita bisa lihat untuk proses menenun ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita juga perlu belajar ya, Bu, biar Ya. kita tahu. Jadi kita juga bisa ikut melestarikan tenun songket di Aceh. Nah, kalau untuk motif-motifnya tadi ini kan Pucuk meriah. pucuk meriah. Bisa ditunjukkan lain nggak, Bu, motif-motif yang lain? Ini pucuk meriah. Kalau yang ini kan Oh, ini kalau udah jadi pucuk meriahnya jadi Ya. seperti ini ya, Bu? ya. Ya. Habis ini pintu Aceh. Oh, ini pintu Aceh. Dari pucuk rebong pintu Aceh. Oh, dari pucuk rebung dulu, terus ke atasnya jadi pintu Pintu Aceh. Memang pada dasarnya kita semua pucuk rebong. Baru ke motifnya nanti ganti-ganti, ada bungong campli kayak ini kan. Berarti pucuk rebung ini jadi kayak motif yang wajib ada Nah, di yang wajib. ini ya, di Di setiap kakinya. Mm-mm. Di kakinya. Terus apa lagi, Bu? Ini bunga, ini ire halwa. Ire halwa. Ikut pucuk rebungnya ikut. Oh iya. Songket yang dihasilkan oleh Bu Dahlia memiliki motif dasarnya pucuk rebung dan kemudian dipadukan dengan motif yang lain seperti pintu Aceh atau yang lainnya. Bu Dahlia merupakan salah satu penerus warisan dari Nyakmu dalam menenun songket Aceh. Motif-motif songket Aceh yang dihasilkan oleh Bu Dahlia lebih kepada motif-motif yang sudah ada dari dulu atau motif tradisi seperti pucuk rebung, pintu Aceh, dan pucuk meriah.
Motif-motif ini adalah motif yang sudah biasa digunakan juga oleh Nyak Mu. Namun, oleh Bu Dahlia, beberapa motif itu ada yang dikreasikan dengan mengambil bentuk bunga. Nah pemirsa, ini sepertinya prosesnya sangat sulit, jadi saya sedikit tidak berani untuk mencoba. Jadi alangkah lebih baiknya saya minta ibunya aja untuk mengajari ya Bu. Saya sambil melihat ibu, sambil ibu ajarin ini harus masuk kemana, ini harus masuk kemana, karena sangat beresiko untuk merusak kain ibu. Jadi saya takut nih pemirsa. Coba deh Bu, dimulai aja gimana Bu caranya? Nah, caranya kayak gini, kita kan lihat motif kayak ini motifnya. Jadi kita bentuk kayak ini. Nah, yang ke atas, ke bawah, ini kan. Nah, jadi kita nanti yang di atas ini kita ikat di sini. Jadi tinggal yang di bawah yang jadi motif. Oh, yang bawah yang justru jadi motif ya, Bu? jadi motif. Yang atasnya diikat ke sini, ya ke benang ini. Nanti kita waktu menenun kita cuman angkat-angkat ini aja, masukin kayu ini, bawa ke sini, nanti masukin benang Mas. Yang ini saya masukin ini untuk bahan pola aja. Pola, ini yang tali putih ini ya Bu ya? Ya, Ini adalah pola. Pola, nanti pola ini dibuka lagi. Baru kita waktu menenun kita tinggal ini aja. Dan pola ini nanti akan diganti dengan Benang benang emas, emas. ya. Dan benang emas itu yang menjadi Motif. Ya. Oh, seperti itu pemirsa. Jadi memang yang sedang Ibu kerjakan ini adalah membuat motif dengan menaruh benang sebagai pola, ya. dan kemudian diganti dengan benang emas, dan benang emas itu yang nantinya akan menjadi motif dari songket. Nah pemirsa, setelah melihat berbagai macam motif yang ada, saya tertarik nih untuk ngelihat ada ibu di belakang sedang ngerjain sesuatu. Bisa ini Bu dijelasin ini sedang ngapain Bu? Sedang buat apa? Sudah menenun, lagi menenun. Lagi menenun. Lagi bekerja kan, Ibu. Ini berarti setelah dari sana ya Bu, Ya. dari motif tadi. Kita tenun ke situ kan, nanti yang bekerja mengangkat-angkat ini aja. Ini dari motifnya. Buat motif, nanti dimasukin pakannya. Untuk isinya, kalau untuk motifnya ini. Motifnya ini? Ya. Kalau isinya tadi maksudnya yang seperti apa Bu? Yang Ibu nih masukkan. Oh ini? Yang Ibu masukkan. Nanti kalau motifnya yang diangkat ini. Untuk membentuk motifnya diangkat ini ya Bu? Diangkat ini. Masuk ini. Berarti ini nanti memang bawa ke sana juga. dimasukinnya satu-satu sesuai dengan motif yang diinginkan. Ya. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba untuk belajar menggunakan mesin tenun milik Bu Dahlia. Tidak gampang memang untuk mengoperasikan mesin tenun ini. Butuh waktu untuk bisa memahami satu persatu fungsi dari alat ini, dan itu membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk bisa mahir menggunakannya. Bu Dahlia cukup sabar mengajari saya. Karena pemula, jadi harus perlu dibimbing khusus agar rangkaian benang-benang yang telah disusun tidak rusak. Bu Dahlia juga sering menerima tamu yang ingin belajar songket, yang langsung dibimbing oleh Bu Dahlia sendiri. Bukan hanya dari Aceh saja, terkadang turis yang datang juga berminat untuk mengerti cara membuat songket. Dari mesin sederhana ini ternyata bisa menghasilkan songket-songket yang memiliki nilai seni budaya yang tinggi dan berkesan megah bagi siapa saja yang menggunakannya.
Warga di Desa Sim kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Namun, di samping kegiatan tersebut, warga Desa Sim memiliki kemampuan dalam menghasilkan songket-songket yang berkualitas. Warga Desa Sim juga sangat ramah. Siapa saja yang datang akan disambut dengan hangat sejalan dengan tradisi masyarakat Aceh yang memuliakan tamu. Nah pemirsa, ini sepertinya sudah ada salah seorang warga Desa Sim yang sedang melakukan aktivitas menenun nih. Yuk langsung kita lihat dan kita ajak ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, ini sedang apa nih Bu? Sedang menenun. Sedang menenun. Nah, pemirsa bisa kita lihat nih, kegiatan atau aktivitas sehari-hari warga Desa Sim ini adalah menenun. Nah, kalau Ibu sekarang ini sedang mengerjakan pesanan atau memang punya sendiri, Bu? Pesanan. Pesanan ya? Oke, berarti kalau pesanan itu biasanya Ibu bisa dapat berapa pesanan dalam sebulan? Dua lembar. 2 helai songket ini ya, Bu ya? Nah, kalau untuk pengerjaannya sendiri, Ibu bisa menyelesaikan 1 helai songket ini berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ini setiap hari, Bu? Ya, setiap hari. Ini setiap hari? Ya. Biasanya Ibu mulai dari pagi atau seperti apa? Dari pagi. Dari pagi. Baik, kalau ini Ibu sedang mengerjakan motif tenun apa Bu? Motif apa? Pucuk delima. Pucuk delima. Nah, kalau memang Ibu menenun di sini, warga-warga di sekitar sini juga menenun atau hanya cuma Ibu di sekitaran sini? Warga juga. Warga juga. Ya. Dalam proses pembuatan sep tenun, kita perlu sisir, garap. Sisir gunanya untuk masukkan benang satu-satu dan untuk merapatkan kain. Kalau garap untuk memasukkan benang satu-satu juga untuk menyilang-nyilang benang. Turek gunanya untuk memasukkan benang emas. Kalau turek dia ada 2, satu untuk benang, satu untuk benang emas. Habis itu kayu-kayu yang tipis itu digunakan untuk membuat motif, yaitu namanya caka bungong. Udah itu ke depannya lagi ada papan untuk menggulung benang dan ane idong kalau bahasa Aceh. Habis itu ada daun telinga, kalau istilah kami bahasa Aceh on gelinyo, untuk penyanggah benang.
sangat serius untuk mengembangkan kembali tenun songket Aceh. Dan diharapkan tenun songket Aceh dapat terus lestari sehingga generasi muda bisa bangga dengan produk warisan budaya Indatunya yang pernah menjadi mahakarya budaya Aceh di masa silam. Nah pemirsa, Desa Sim ini punya peranan penting nih dalam pelestarian songket di Aceh. Dan semoga apa yang dihasilkan tidak hanya sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian warga Desa Sim sendiri. Dan diharapkan kita sebagai generasi muda nih pemirsa, wajib turut melestarikan warisan budaya ini agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman.